Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kemudian hasil penyelidikan tentang penyebab kecelakaan maut di Balikpapan, kita sudah terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Yusuf, bisa diinformasikan mengenai hasil penyelidikan sejauh ini. Ada perbedaan pernyataan bahwa truk dari pemilik kendaraan bilang truknya tidak ada remblong, tapi kemudian di hasil lapangan seperti apa? Apakah ada jejak pengereman sebenarnya? Halo? Ya, Pak Yusuf, bisa dengar suara saya, Pak? Ya, bisa. Oke, hasil penyelidikan seperti apa, Pak? Apakah ada jejak pengereman, Pak, di lokasi, Pak? Karena sebelumnya ada klaim bahwa truk dalam kondisi layak jalan, tidak remblong. Ya, baik. Mohon maaf, ini kami di jalan. Ya. Saya sama supir. Jadi melaporkan bahwasannya kemarin itu hari ini ya, hasil dari pemeriksaan kita. Jadi kalau pemeriksaan kita itu si pemilik truk itu dia baru membeli truk tersebut kurang lebih baru 2 tahun. Jadi dia beli dalam kondisi yang demikian adanya. Oke. Nah ini masih kita telusuri kembali apakah yang menjual pertamanya ini dalam kondisi seperti itu atau bukan. Nah, terkait dengan jarak pengereman itu memang ada ditemukan bekas-bekas pengereman, Mas, tapi sedikit. Jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi truk yang ada sekarang, itu kan dia harusnya kendaraan roda 6 ya, tapi dia sudah dimodifikasi menjadi roda 10. Dan tentunya daya angkatnya lebih banyak atau lebih besar, menjadi 20 sampai 24 ton. Itu batas maksimal. Okay. Nah, sementara kalau dia roda 6, itu hanya 14 ton. Nah, untuk jalan yang bisa dilalui di Kota Balikpapan, itu adalah kelas jalan nomor 2. Jadi daya angkutnya maksimal 10 sampai 12 ton. Jadi dia sudah melebihi kapasitas angkut di Jalan Raya Balikpapan, itu lebih dari 100%. Nah, dibanding dengan kondisi jalan yang menurun, nah tentunya ini tidak sebanding dengan fungsi rem ya, Mas ya. Kami belum periksa apakah ini fungsi remnya masih standar dengan untuk khusus kendaraan roda 6. Oke. Pak Yusuf. Jadi nanti kami akan tindak lanjutin lebih lanjut terkait over dimensi dan overloading yang sudah ada pada kendaraan tronton tersebut. Oke, dari keterangan sopir sendiri Pak, apakah pengereman sudah dilakukan sesuai prosedur dan kenapa ia kemudian tidak membanting ke kiri? Kalau kita lihat kan di kiri jalan cenderung lebih kosong jalurnya. Pengakuannya seperti apa? Kalau banting kiri atau kanan itu tergantung situasional ya Mas ya. Kondisi demikian saya rasa semua orang belum tentu bisa mengatasi kepanikan yang terjadi. Ya. Itu terkait dengan faktor psikologis. Nanti kita periksa kembali kondisi psikologis. Namun riwayat daripada perjalanan dia dari start dia jam 5 pagi sampai dia di TKP kurang lebih jam 6.15, berarti dia sudah jalan sekitar 1,5 jam. Itu kan dia memang sampaikan bahwasannya dia memang telat. Dia telat sehingga sepanjang jalan dia kencang dan selalu membunyikan klakson. Nah, klakson ini berhubungan dengan rem angin yang ada di truk tersebut. Karena klakson dia menggunakan klakson angin. Jadi tabungnya cuma satu yang digunakan. Sehingga mungkin pada saat jalan menurun, angin yang ada dalam tabung tersebut, kompresinya sudah berkurang. Sehingga tidak cukup untuk menekan fungsi rem. Ini baru pemeriksaan awal ya. Nanti kita akan periksa lebih lanjut dengan dinas jalan terkait dengan fungsi teknis layak jalan dari kendaraan tersebut. Oke, apakah akan ada pihak-pihak lain yang diperiksa Pak seperti pemilik kendaraan tadi? Sampai sejauh ini kan belum ada status tersangka pada siapapun kalau tidak salah. Ya, menurut penuturan milik kendaraan itu baru diservis di tanggal 5 Januari kemarin dan dia lakukan servis rutin per 3 bulan sekali. Tapi nanti juga akan kita panggil bengkel di mana tempat dia melakukan servis, apa saja yang diservis, apakah memang remnya juga diperiksa atau bagaimana, nanti kita panggil juga. Jadi kita kerja maraton ini Mas.
Kita kerja nggak berhenti. Nanti besok kita juga panggil pemilik hotel dan juga kita akan berkoordinasi nanti dengan Dinas Perhubungan. Terkait dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kendaraan dengan memasang tanduk dan sebagainya, menambah sumbu, apakah ini juga akan diproses? Iya Pak, nanti kita minta keterangan dari ahlinya, terutama Balai Transportasi Darat yang ada di Balikpapan. Nah ini kita akan minta keterangan dari saksi ahli apakah ini diperankan atau tidak. Baik, terima kasih Pak Yusuf Sutejo sudah bergabung bersama kami selaku Kabid Humas Polda Kaltim di Kabar Petang Pilihan. Selamat sore. Baik, terima kasih Mas.